Gua sih nggak heran ya melihat seorang Beckham Putra mendapatkan hujatan karena bagaimana tidak 5 bintang itu memang bisa membuat sebagian orang ini menjadi cacing kepanasan. Beckham adalah pemain salah satu pemain paling berbakat yang pernah dimiliki oleh Indonesia dan ini merupakan salah satu pemain sepak bola di Indonesia yang sudah menamatkan gelarnya di usianya yang masih cukup muda, pernah menjuarai tidak hanya di kompetisi domestik, bahkan sampai level ASEAN. Berseragam Persib Bandung, Beckham Putra sudah membela tim kebanggaan dari Jawa Barat sejak usia U15 mengantarkan Persib juara di kompetisi U15, lalu juga mengantarkan gelar juara EPA U16, mempersembahkan gelar juara Suratin U17, lalu juga kembali juara di EPA U19 bersama dengan Maungora sebelum akhirnya dipromosikan ke Persib Senior. Dan Beckham Putra tidak hanya memberikan satu gelar, tapi 3 gelar secara beruntun yang membuat Persib Bandung mengoleksi bintang terbanyak di era sepak bola modern di Indonesia. 5 bintang dimiliki oleh Persib Bandung karena 3-nya ini dipersembahkan oleh seorang Beckham Putra. Tidak masalah ketika Beckham Putra dihujat ketika ia berseragam Persib, tapi ketika Beckham berseragam Timnas Indonesia, Garuda di dada, dan ada yang menghujat, itu adalah cara paling pengecut yang pernah gue lihat, cara paling norak yang pernah gue lihat, dan ya gue nggak tahu, semoga aja oknum tersebut merasa malu dengan apa yang ia lakukan barusan. Karena kebetulan tadi gue habis uh, live commentary di Pitside. Posisi gue itu di pintu kuning, di depan dari tribunnya La Grande di utara. Lalu ketika melihat para pemain mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk bisa berterima kasih kepada fans yang sudah mendukung Timnas Indonesia, gue sempat melihat di layar sorotan kamera ini ke wajahnya Beckham, dan Beckham tampak sedang marah dan sedang mengeluarkan emosinya kepada Max Hilgers. Gua saat itu tidak tahu apa yang terjadi sampai dengan akhirnya ketika tadi gue pulang perjalanan ke rumah, gue scroll di sosmed dan ternyata feeling gue benar. Ada provokasi yang kembali diarahkan kepada seorang Beckham Putra setelah tadi timnas Indonesia menang dari Mozambik dengan skor 1-0. Bukan kali pertama, karena sebelumnya kita tahu ketika setelah melawan Oman kalau nggak salah, ketika Beckham keluar dari hotel tempat timnas menginap, ada oknum lain yang atau supporter toksik lain yang meneriaki Beckham dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Seorang yang sedang membela negara dikatakan demikian, dan kalau hal tersebut didasarkan oleh rivalitas, ya tentu saja itu sekali lagi cara paling pengecut yang pernah gua lihat. Tapi kondisi tadi sebetulnya sempat dilerai oleh seorang Kevin Dix, kapten tim yang juga sepertinya sadar dengan situasi yang ada, karena gesturnya tadi mengatakan, kalau gua nggak salah lihat dari bibir yang ia ucapkan, ada kata Indonesia di situ, karena memang ya seharusnya kalau supporter yang pintar tahu eh, di mana, kapan, dan di saat apa rivalitas tersebut bisa menjadi dasar atas perilaku yang dilakukan, dan di situasi apa hal tersebut harus dikesampingkan. Ketika membela timnas ya sudah sewajarnya, supporter yang pintar pasti tahu itu bukan tempat untuk bisa membela klub kebanggaan, karena sebetulnya kompetisinya sudah selesai dan Persib Bandung kemarin juara. Kalau misalkan ada supporter yang tidak terima dengan hal itu dan mau melakukan provokasi terhadap pemain dari klub lainnya, ya dilakukan itu ketika kedua klubnya bertemu, bukan saat tim nasional bermain. Apalagi di GBK, di Gelora Bung Karno yang merupakan kandang dari timnas Indonesia. Tempat yang sakral, bukan menjadi arena supporter-supporter yang sekali lagi mohon maaf kampungan
ini melakukan aksinya kepada uh, timnas Indonesia. Mayoritas sih menurut gue masih dewasa dan masih pintar, karena menurut pandangan gue tadi selama 2 hari, artinya gue menonton langsung di GBK, banyak orang yang supporter yang lebih pintar dan juga lebih bijak, meskipun gue tahu banyak juga mungkin supporter dari Jackmania yang berada di GBK, tapi ketika nama Beckham kemarin dibacakan announcer saat masuk starting eleven dan juga tadi saat berada di bangku cadangan, tidak ada sorakan yang gue dengar di GBK. Dan ketika kemarin Beckham Putra diganti, atau bahkan tadi ketika Beckham Putra masuk menggantikan Ragnar di penghujung laga, juga tidak ada sorakan-sorakan tersebut. Karena sebetulnya sorakannya sempat terdengar di FIFA Matchday di beberapa bulan lalu, dan itu dibungkam oleh Beckham dengan 2 gol yang dicetak ke gawang Saint Kitts and Nevis. Kalau misalkan memang hal tersebut dilakukan mayoritas sih, menurut gue enggak sama sekali ya, karena sekali lagi tadi gue happy-nya adalah lebih banyak supporter yang waras, yang bijak dan juga pintar. Bahkan tadi di spot gue melakukan live bersama dengan Om Sabto, di belakang gue itu banyak banget anak-anak sepertinya dari SSB, dan dia meneriaki nama Beckham. Artinya Beckham memang menjadi salah satu idola, karena ya wajar dengan prestasi yang tadi gue sebutkan di awal, banyak orang yang akhirnya admire, yang mengagumi dan juga seharusnya mengapresiasi seorang Beckham Putra. Dan gue pribadi juga, walaupun gue fans dan juga pendukung dari Persib Bandung, tapi gue tidak pernah malu, dan gue juga pernah mengatakan ini di beberapa channel, kalau gue memang mengidolakan seorang Bambang Pamungkas, legenda dari Persija Jakarta. Karena menurut gue BP ketika bermain di timnas, dia punya karakter, dia punya karisma sebagai leader, dan dia merupakan salah satu legenda yang paling gue hormatin. Bahkan fun fact-nya adalah dia adalah salah satu faktor alasan yang membuat gue akhirnya suka menulis dan berakhir sebagai jurnalis sampai dengan hari ini. Dan itu gue terapkan ketika BP bermain timnas, bahkan ketika berseragam Persija pun, ketika BP membobol gong Persib, ya gue sebel. Cuman gue tidak bisa menyampingkan kekaguman gue terhadap Bambang Pamungkas. Dan ternyata yang gue setelah ngobrol dengan beberapa teman gue, bukan hanya gue doang, seorang fans Persib yang mengidolakan seorang Bambang Pamungkas. Itu adalah salah satu contoh mungkin, kalau misalkan lu jadi supporter ya objektif aja. Kalau memang bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Itu pun kenapa gue bikin konten ini, karena gue ingin mengedukasi. Ketika misalkan Bobotoh waktu ACL tuh Persib Bandung kalah dan mereka rusuh, gue adalah orang pertama yang sangat keras mengatakan hal tersebut sangat kampungan. Karena menurut gue ya salah, benar ya benar. Dan ketika kemarin contohnya Rizky Ridho di pertandingan Oman bermain buruk, dan gue katakan di konten gue, Rizky Ridho memang underperform. Karena memang secara fakta, analisis di lapangan, Rizky Ridho tidak bermain baik pada hari itu. Tapi gue sangat memuji seorang Donitri, yang gue katakan dia bermain sangat percaya diri dan juga bisa melakukan satu shoot on target ke gawang Oman ketika dia masuk di babak kedua. Gue tidak melihat dia membela siapa, klub mana. Yang gue lihat adalah penampilannya di lapangan sebagai pemain dari timnas Indonesia. Kenapa gue bikin video ini? Karena ini bukan merupakan kali pertama. Yang tadi gue katakan, kemarin sudah ada sorakan yang tidak pantas kepada Beckham Putra. Kalau kita tarik ke belakang, Mark Locke juga mendapatkan hujatan yang sama. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, Ferdinand Sinaga pernah memanjat pagar dari Gelora Bung Karno mengejar oknum supporter yang provokatif. Artinya ini bukan kali pertama, dan menurut gue harus diputus. Ingat, rivalitas ada batasnya. Ketika timnas bermain, kita harus bersatu sebagai pendukung dari timnas, bukan pendukung dari klub masing-masing. Biarkan rivalitas itu dilanjutkan ketika kedua tim ini bertemu di Super League atau di Liga. Sekali lagi, ini merupakan bentuk dukungan terhadap Beckham Putra, dan gue harus acungi jempol karakternya Beckham Putra yang berani untuk bisa melawan, karena itu bukan hal yang harus dibenarkan.
Dan karakter Tengil Beckham ini memang membuat sekali lagi mungkin sebagian orang menjadi cacing kepanasan. Cuman Beckham Putra adalah pemain yang berkarakter dan itu sangat penting. Kenapa? Karena pemain yang berkarakter dapat bisa bermain sangat percaya diri dan terlihat ketika di lapangan, ketika dia diberikan debut oleh Kluivert, dia langsung bisa berani untuk bisa menyatu dengan para pemain yang bermain di internasional. Dia percaya diri walaupun dia bermain di liga lokal, dan itu penting ketika nanti melawan tim-tim luar, tim-tim Eropa atau negara lain. Karakter itu yang harus dibutuhkan oleh setiap pemain agar mereka bisa berani berduel, berani melawan, dan juga berani mengeluarkan eh, kemampuan terbaiknya. Dan sekali lagi gestur juga apresiasi untuk Rizky Ridho yang tadi saat Tanah Airku dia melakukan rangkulan bersama dengan Sadi Ramdhani, Beckham Putra, Rehan Hanan, dan juga Doni Pamungkas. Ini 5 pemain Persib dan juga Persija yang berada di timnas, dan ini menyimbolkan bahwa persatuan tersebut harus dilakukan dan rivalitas harus disingkirkan ketika timnas Indonesia bermain. Jadi harus terus edukasi agar supporternya semuanya bisa bijak, bisa pintar, dan agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali.